Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga semangat dalam kita mendekatkan diri, semangat dalam ibadah khususnya yaitu salat sunnah tahajud. Nah, tadi Mas Mikdad bagaimana sujudnya dan sebagainya. Memang tidak asal sujud, makanya ditegur sama Ustadz Maulana. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, sujudnya memang tadi sudah diperbaiki sama Ustadz Maulana. Lalu memang ketika salat sunnah tahajud, memang sujudnya harus diperlama dan bagaimana. Nah, di dalam salah satu riwayat, bagaimana sahabat Barra bin Azib mengatakan, saya pernah sholat dengan Rasulullah SAW dan saya perhatikan bagaimana beliau rukuknya, bagaimana beliau duduk di antara sujudnya, bagaimana beliau duduknya itu sama lamanya. Wow. Artinya apa? Memang jangan sampai dia rukunya tadi seperti Allahu Akbar, baru sujudnya lama sekali. Nah, ini tidak dibenarkan. Artinya ketumakninaan di dalam sholat itu harus semua rukun, harus tumaknina, bukan hanya sujud saja. Nah, memang di dalam hadis dikatakan bahwa momentum ketika kita dekat, seorang hamba dekat dengan Allah, dengan Robnya adalah ketika walahu sajidun, ketika dia sujud. Maka Rasulullah fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa di situ. Tetapi tidak semua juga sujud, karena di dalam setra pekot ada dua sujud. Yang dianjurkan adalah ketika di sujud terakhir. Tapi dengan catatan juga sujud terakhir jangan terlalu lama, apalagi ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah kita harus mengikuti imam. Nah, kalau sholat tahajud kita sendiri, bolehlah sah-sah saja kita melakukan sujud diselipkan dengan doa, dengan catatan kita tidak diperbolehkan sujud kita membaca Al-Quran. Jadi bacalah doa-doa yang memang sekiranya tidak dari Al-Quran karena kita dalam keadaan sujud. Lalu apa doa yang dianjurkan? Doa salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada 3 di situ kita minta. Apa yang kita minta di dalam sujud tersebut, khususnya sujud terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Warzukni wa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, limpahkan rezeki kami bisa bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu tobat sebenar-benarnya, bukan tobat sambel. Tobat itu gimana tuh Ustazah? Makan sambel dicolek, pedes. Tobat nggak berhenti. Penasaran, colek lagi. Artinya apa tobat sambal itu? Yaitu taubat astagfirullahaladzim. Besoknya lakuin lagi. Itu namanya tobat sambal. Besok astagfirullahaladzim, besoknya lagi. Nah, ini taubatan nasuh artinya benar-benar taubat.